kepada seluruh undangan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Ketua BPD, perangkat desa juga untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang terhormat Camat Kota Sumeneb Bapak Heru Santoso SSTP MH, yang terhormat Kapolsek Kota Sumeneb atau yang mewakili, yang terhormat dan Ramil Kota Sumeneb atau yang mewakili, yang kami hormati PJ Kepala Desa Parsana Bapak Muhammad Nur Sos, yang terhormat Ketua BPD Desa Parsana beserta anggota, yang terhormat calon kepala desa yang sudah hadir di tempat ini, serta hadirin para undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan acara deklarasi damai dan penyampaian visi misi calon kepala desa Parsana yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa hari ini tanggal 1 Juli 2021. Hadirin para undangan yang saya hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara pada hari ini berlangsung dengan tertib, aman, lancar dan diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin para undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin para undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsanga. Kepada yang terhormat Bapak Marsuki SPD, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Desa Parsanga yang kami hormati, Ketua BPD Desa Parsanga yang juga kami hormati, beserta anggota dan jajarannya, para calon kepala desa Parsanga tahun 2021 yang juga kami hormati dan kami muliakan, para undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga rekan-rekan ketua beserta anggota KPPS yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita bersama dapat berkumpul di tempat ini walaupun dalam suasana Indonesia yang kurang begitu baik karena adanya kondisi alam yaitu non alam, yaitu adalah virus corona. Makanya kami selaku panitia mengemas kegiatan pada hari ini sesuai dengan petunjuk prokes yang ada. Sebenarnya kami menginginkan kegiatan ini adalah lebih meriah daripada pada hari ini, namun karena peraturan yang ada sehingga kami hanya melakukan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini panitia mengadakan 2 agenda mata acara dan semua ini adalah didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, yaitu adalah deklarasi damai para calon pemimpin Parsanga untuk periode 2021 sampai periode 2027 nantinya. Yang kedua adalah penyampaian visi dan misi. Ini adalah merupakan bagian daripada masa kampanye yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Jadi pada dasarnya kami tetap melakukan kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Tentunya panitia ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari adanya kekurangan, kesalahan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk Parsanga dalam Pilkades tahun 2021 ini awalnya ada 6 bakal calon dan beberapa waktu yang lalu kami sudah menetapkan menjadi 5 calon. Bapak Ibu, dari calon yang ada, kebetulan yang hadir pada saat ini ada 4 orang, sedangkan satu-satunya kaum ibu yang tidak hadir pada saat ini karena Bu Sri Idawati. Kami bersama tim kecamatan tadi malam sudah bersilaturahmi kepada semua calon, tidak ada yang tersisa, begitu Pak Camat ya.
Namun karena memang kondisi Bu Sri Idawati dalam keadaan kurang sehat, maka tadi malam sudah menyampaikan kepada kami secara langsung memohon maaf, bukan tidak mau hadir, tapi memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Sehingga secara pribadi Bu Sri Idawati meminta maaf kepada saya bersama tim. Untuk itu kami mohon kepada seluruh undangan untuk sejenak menundukkan kepala untuk memohon ridha dan inayah dari Allah. Semoga Bu Sri Idawati segera sembuh dan diangkat penyakitnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyampaian visi dan misi setelah deklarasi damai ini, di sini tidak ada yang namanya debat, tapi hanya sebatas penyampaian visi dan misi yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan, yang dimana dalam pertanyaan ini hanya ada dua sisi. Yang pertama adalah dari panelis, lalu yang kedua adalah pertanyaan yang berasal dari masing-masing calon yang wajib dijawab oleh para calon. Jadi tidak ada yang namanya dialog terbuka, dan tidak ada pertanyaan antara satu calon dan kepada calon yang lainnya, apalagi pertanyaan yang berasal dari para undangan. Perlu dipahami, saya rasa di debat manapun tidak ada yang namanya pertanyaan ini berasal dari para undangan. Jangankan pilkades, di presiden pun, maka di situ hanya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh panelis. Ini juga sudah merupakan hal-hal yang sudah disepakati oleh para calon yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon selaku panitia hanya memiliki harapan bahwa nantinya pelaksanaan kegiatan Pilkades di Desa Barsanga ini adalah aman, lancar, kondusif. Tentu di situ kami pun tidak mengharap adanya gesekan-gesekan dan benturan. Walaupun misalnya ada hal itu, semoga tidak akan terjadi gesekan yang sampai mengakibatkan adanya pelanggaran hukum. Semuanya, kalaupun itu terjadi, semuanya sudah diatur. Makanya panitia pun bisa melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, karena masih ada agenda lagi yang perlu kita lakukan. Maka dari itu saya akhiri untuk sementara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Barsanga. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Kota Sumeneb kepada yang terhormat Bapak Heru Santoso SSTPMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penjabat kepala desa Barsanga beserta seluruh perangkat desa Barsanga, yang kami hormati ketua BPD beserta seluruh anggota BPD, yang kami hormati ketua panitia beserta seluruh anggota panitia, KPPS,
yang pada hari ini berdasarkan informasi 3 orang ya Pak, yang per KPPS ada 9 TPS yang ada di Desa Parsanga. Yang kami hormati para calon kepala desa Parsanga, tadi dilaporkan oleh ketua ada 4 dari 5 calon kepala desa yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama desa Parsanga yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bersama bisa hadir dalam kegiatan deklarasi damai dan penyampaian visi dan misi terkait dengan pencalonan bapak-bapak yang ada di depan ini untuk memimpin Parsanga di periode 2021 sampai 2027. Kami informasikan kemarin sempat ada informasi ini 5 tahun ya Pak, bukan 6 tahun, tetap 6 tahun Pak. Ya, yang namanya terkait dengan masa jabatan kepala desa itu tetap 6 tahun. Beda dengan bupati, kalau bupati itu menyesuaikan karena memang ada aturan tersendiri, biasanya 5 tahun cukup. Untuk periode ini kayaknya cuma 3,5 tahun cuma Pak, untuk internal Bapak Bupati. Nah, terkait dengan kegiatan pelaksanaan Pilkades banyak dinamika yang ada. Yang pertama, kita itu sekarang pada masa pandemi COVID-19. Maka pelaksanaan Pilkades mungkin adalah Pilkades saat ini yang berbeda daripada Pilkades sebelumnya. Kalau yang sekarang ini kita membentuk TPS Pak, di masing-masing dusun dengan per TPS maksimal 500 orang. Lebih dari 500 orang tidak diperkenankan. Lebih situ tak boleh tak ini. Makanya kalau misalnya ada satu dusun itu 501 ya 2 TPS berarti Pak. Kalau yang dulu kan dijadikan satu tempat di lapangan, di sana itu sudah ada bilik-bilik. Nah, kalau sekarang kita berusaha untuk mengatur terkait dengan pelaksanaan Pilkades itu sesuai dengan protokol COVID-19 dan amanah Perbup nomor 15 tahun 2021. Nah, terkait dengan pelaksanaan Pilkades ini ada beberapa kebijakan dari yang terhormat Bapak Bupati, khususnya dalam rangka melindungi masyarakat yang melaksanakan Pilkades. Yang pertama adalah pelaksanaan vaksinasi. Tadi kemarin kita rapat evaluasi di kabupaten bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi diutamakan bagi desa yang melaksanakan Pilkades. Ya, bagi desa yang melaksanakan Pilkades. Maka akan dijadwalkan kembali pelaksanaan vaksin untuk desa Parsanga. Meskipun pada hari Senin kemarin itu sudah dilaksanakan. Jadi kita sudah komunikasi kembali untuk warga desa Parsanga yang masih belum vaksin. Nanti kami minta tolong penjabat kepala desa komunikasi dengan kepala puskesmas terkait dengan jadwal pelaksanaannya sebelum tanggal 8. Sebelum tanggal 8. Sempat ada apa ya Pak? Mungkin bapak-bapak ini yang heran, kok Euro kok tidak ada yang pakai masker ya Pak ya? Katanya. Padahal di stadion itu ramai Pak, kok tidak ada yang pakai masker? Apa cuma di Indonesia ini yang konspirasi katanya Pak. Jadi saya sampaikan bahwa di sana itu sudah ada zona aman Pak, ada zona aman. Jadi kalau sudah masuk zona aman, masyarakat diperkenankan untuk buka masker. Tapi kalau di luar tetap pakai masker Pak. Jadi untuk masuk zona aman itu harus bawa sertifikat vaksin, terus yang kedua hasil swab. Hasil swab. Kalau sudah hasil swabnya negatif, dia sudah divaksin, maka silakan masuk dan diperkenankan untuk tidak pakai masker. Makanya di Euro itu tidak ada yang pakai masker. Ya. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan vaksin ini adalah ikhtiar kita Pak. Ikhtiar kita untuk bisa terhindar dari wabah ini. Perlu kami informasikan hari ini saja Pak, kami ini sudah dapat telepon tadi 2 orang meninggal di RSUD karena COVID. Kemarin juga 2 orang, 2 hari yang lalu 3 orang, 4 orang yang kita fasilitasi.
Kalau misalnya masyarakat tidak percaya, ayo ikut saya, kata saya, Pak. Ikut saya, Pak. Kalau misalnya ada pemakaman, saya umumkan, ayo siapa yang mau ikut. Akan ada jejeran, Pak, itu, Pak. Kemarin orang tuanya, sekarang anaknya. Kemarin istrinya, sekarang suaminya. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi memang keadaannya memang seperti itu. Kalau misalnya masyarakat itu mungkin tidak tahu, mungkin bisa berkomentar, Pak. Tapi kalau yang mengalami dan melayani, Pak, akan tahu sendiri bahwa ada anak yang menghadani orang tuanya 1 hari 2 kali, Pak. Tak mager. Ya, jadi kita minta tolong kepada warga, tolong sosialisasikan untuk bervaksin. Ini adalah ikhtiar, terutama bagi panitia. Panitia ini yang sangat rentan. Panitia yang sangat rentan karena apa? Nanti akan bersinggungan dengan masyarakat. Ini terkait dengan pandemi. Nah, terkait dengan kegiatan ini, penyampaian visi dan misi kepala desa, silakan, ini sudah ada inovasi baru. Ini mungkin satu-satunya yang dilaksanakan dari kecamatan kota. Kita ada 3, Pak. Marengandaya, Kebunan, dan Parsanga. Hanya Parsanga yang melaksanakan penyampaian visi misi sampai seperti ini. Ini perlu diapresiasi karena panitia ingin menyampaikan, ingin memberikan ruang kepada calon. Silahkan menyampaikan apa cita-cita terhadap desanya apabila menjabat sebagai kepala desa. Jadi ke depan, 6 tahun ke depan, desa Parsanga itu mau dibuat seperti apa? Ini ada di penyampaian visi dan misi. Nanti masyarakat akan menilai sendiri apakah visi dan misinya ini, ini visi misinya ini tengki gelu, saya katakan, tidak sesuai dengan kewenangannya desa. Jadi nanti silakan yang hadir dan masyarakat diberi pembelajaran politik, diberi pembelajaran bagaimana kapasitas seorang calon, bagaimana calon itu memahami terhadap desanya, bagaimana seorang calon itu memahami terhadap aturan-aturan di dalam desa. Memang ada alokasi dana desa, ada dana desa, tapi ada aturan-aturan main yang harus diikuti oleh desa di dalam melaksanakan itu. Nanti akan kelihatan apakah calon itu paham terhadap regulasi yang ada terkait dengan desanya. Kami, Pak, ingin membangun mall di sini misalnya. Ini kayaknya terlalu jauh misalnya ya, Pak ya. Terlalu jauh. Kira-kira bisa enggak kita ingin membuat misalnya beasiswa kepada semua warga desa Parsanga. Misalnya ya, Pak ya. Apakah ini realistis atau tidak? Biarlah masyarakat yang menilai. Di dalam proses penyampaian visi dan misi ini memang tidak ada jawaban yang kami nilai salah atau benar. Semua jawaban kami anggap adalah benar. Yang akan menentukan salah dan benar itu adalah masyarakat. Berapa persen pengaruh penyampaian visi misi ini terhadap pola pikir masyarakat dan bagaimana masyarakat memilih calonnya, itu ditentukan oleh masyarakat sendiri. Tapi panitia, kami mengapresiasi ini sudah ditayangkan secara streaming ya, Pak ya. Secara streaming sudah ditayangkan, jadi masyarakat itu sudah bisa menyaksikan secara langsung, atau mungkin kalau memang sudah masuk nanti di YouTube bisa diulang kembali nanti malam dilihat lagi apa sih ini visi misinya calon A, ya kan, calon B, calon C dan D, ini apa visi misinya, sehingga nanti masyarakat akan melihat setiap tahun apa progresnya. Desa Parsanga ini akan berkembang atau tidak? Desa Parsanga itu akan tumbuh bersaing dengan desa yang lain atau tidak? Kami melihat ada beberapa desa setelah pergantian kepala desa itu sudah ada semangat baru. Ada semangat baru. Bagaimana inovasi-inovasi itu dibentuk nantinya. Dan kami melihat sekarang semuanya baru. Semuanya baru. Pasti punya cita-cita yang baru juga. Jadi tidak ada yang incumbent kan, Pak, sekarang ya. Tidak ada yang incumbent. Jadi selamat melaksanakan pesta demokrasi kepada calon. Saya titip pendukungnya, Pak. Tolong jangan dipanas-panasi misalnya, Pak. Dan kepada KPPS dan panitia tolong saya titip
ketenangan pelaksanaan demokrasi di Parsanga itu tergantung dari bapak-bapak sekalian. Kalau wasit dan panitia ikut campur dalam pertandingan, ini akan bubar, Pak. Ini akan bubar. Ini akan terjadi konflik yang tidak berkesudahan. Saya minta tolong KPPS. Kalau dulu memang proses penghitungan baru baca panitia, Pak. Maksudnya karena ada di satu tempat. Kalau sekarang kan dibentuk KPPS, ujung tombaknya adalah bapak-bapak dan ibu sekalian di tingkat TPS. Harus dipahami aturan main. Ini berbeda dengan pilkada, pileg atau pilpres. Pilkades itu berbeda aturan mainnya dengan pemilihan yang lain. Jangan disamakan teknis pemilihan di Parsanga dengan Kebunan. Jangan samakan teknis Parsanga dengan Marengan Daya. Ada beberapa hal yang mungkin berbeda, yang di sana itu disahkan, di sini tidak disahkan, atau sebaliknya, Pak. Makanya pengalaman Bapak dan Ibu di tempat lain, silahkan sudah ada pembekalan, sudah ada berita acara yang bisa dipegang. Nanti itulah yang menjadi dasar kita. Ada perbuk terkait dengan pelaksanaan pilkades, itu dasar kita untuk bisa melaksanakan pilkades ini secara tertib dan kondusif. Waktu kita tinggal 1 minggu lagi. Hitungan mundur, Pak. 1 minggu lagi. Tepat hari ini, minggu depan, hari Kamis minggu depan, saya yakin masyarakat sudah akan berbondong-bondong ke TPS. Kesuksesan pilkades ini adalah dengan besarnya, tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Silahkan disosialisasikan. Kami yakin masyarakat akan antusias untuk datang ke TPS untuk memilih siapa calon yang akan menjadi kandidatnya masing-masing. Kami harapkan tidak ada laporan lagi ke kami terkait misalnya ada konflik antar pendukung dan segala macamnya. Kami ingin menjamin protokol kesehatan. Kemarin sudah, tadi malam dan kemarin sudah mulai, Pak, laporan kepada kami, Pak, acara ini tolong dihentikan, acara ini tolong dihentikan. Kami datangi, Pak, tadi malam di sini. Acara ini boleh secara aturan, asal sesuai dengan protokol kesehatan. Kami ingin membatasi. Saya sampaikan kepada ketua sama calon tadi malam. Kami datang ke calon tadi malam untuk silaturahmi dan menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kami. Kalau misalnya ada pendukung yang datang dan tidak bisa dikendalikan, kalau misalnya para calon menghadirkan pendukung yang begitu banyak dalam tempat ini, maka saya izin kepada panitia, Pak Kapolsek, kami dan Pak Dan Ramil akan membubarkan kegiatan ini, Pak. Karena sanksi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan itu bukan cuma kepada calon, sanksinya juga kepada panitia. Kemarin sempat disinggung juga bagi panitia yang tidak mengikuti protokol kesehatan, ada kemungkinan juga pilkadesnya bisa ditunda, Pak. Tidak akan dilanjutkan kalau misalnya ngeyel tidak akan melaksanakan protokol kesehatan. Makanya kita setiap saat selalu datang ke sini untuk memonitor, memfasilitasi, memberikan arahan terkait dengan aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan. Kasihan sama calon yang sudah berusaha selama ini untuk bisa menunjukkan bagaimana yang terbaik menjadi calon kepala desa. Jadi panitia juga harus bisa menjaga, dan alhamdulillah panitia mempunyai komitmen untuk bisa melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami ini sekarang, Pak, sebagai camat di sini, seorang panitia diberi tugas cukup banyak, Pak. Pas itu, Pak, saya diminta untuk duduk di mejanya Forbinca, katanya, Pak. Nanti tadi ditawarin lagi sambutan, Pak. Oh iya, saya sambutan lagi. Setelah sambutan saya duduk jadi panelis lagi, Pak. Ya kan? Jadi ya mudah-mudahan untuk doa jangan saya lagi, Pak. Nanti ada yang lain nanti, oh ya, kalau doa. Jadi mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian harapan dan pengarahan dari Yang Terhormat Bapak Camat Kota Sumeneb. Hadirin para undangan Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti pada acara hari ini, yaitu deklarasi damai calon kepala desa Parsanga. Untuk itu dimohon kepada seluruh calon kepala desa untuk menaiki panggung kehormatan di tempat saya. Yang pertama, saya panggil calon nomor urut 1, Saudara Eka Kurniawan. Dimohon untuk langsung ke tempat. Calon urut 2, Yang Terhormat Saudara Bapak Husni. Berdiri. Dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Yang ketiga, calon nomor urut 3, Saudara Kusno. Dan calon nomor 4 karena berhalangan hadir, maka selanjutnya adalah calon nomor urut 5, Saudara Muhammad Salihuddin. Kepada Ketua Panitia untuk memimpin deklarasi dan penandatanganan deklarasi damai ini. Kepada Ketua Panitia Bapak Marsuki dan kami persilahkan. Terima kasih kepada para calon kepala desa Parsanga. Dimohon kepada para calon yang saya sebutkan untuk menirukan apa yang saya bacakan. Yang pertama adalah Saudara Eka Kurniawan, kedudukan atas status adalah calon kepala desa Parsanga tahun 2021, selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya. Lalu yang kedua, Bapak Husni, kedudukan dan status adalah calon kepala desa Parsanga tahun 2021, selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pendukung saya. Yang ketiga adalah Saudara Kusno, kedudukan dan status calon kepala desa Parsanga tahun 2021, selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya. Yang keempat adalah Ibu Sri Idawati, kedudukan dan status adalah calon kepala desa Parsanga tahun 2021, selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya. Yang kelima adalah Saudara Muhammad Salihuddin, kedudukan status calon kepala desa Parsanga tahun 2021, yang selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pendukung saya. Kepada para bakal calon dimohon untuk menirukan
apa yang saya bacakan saat ini. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, bertempat di Desa Parsanga, disaksikan oleh BPD Desa Parsanga, serta camat kota dan anggota Propinka, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bersama-sama menyatakan bahwa kami, calon kepala desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumeneb, menyatakan menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman. Dua, akan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan tidak melakukan kecurangan. Kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh panitia pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan pemilihan kepala desa. Tiga, siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwenang apabila terjadi gangguan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa Parsanga. Terima kasih. Ini adalah deklarasi damai yang sudah dibacakan oleh para calon. Untuk itu kami dipersilakan kepada para calon untuk menduduki tempat yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Monggo Pak Camat, dokumentasi mau berbincang. Ketua BPD, Sudah. Selanjutnya penandatanganan deklarasi damai oleh semua calon. Untuk yang pertama dipersilakan pada calon nomor urut 1 untuk menandatangani deklarasi damai yang sudah dibacakan tadi. Kelihatan. Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya calon urut nomor 2 dipersilakan.
perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin yang ada pada acara hari ini, juga disiarkan secara langsung melalui IG Parsanga Kreatif yang sudah dikirimkan ke forum RT-RT, sehingga untuk dokumentasi juga bisa dilihat di live streamingnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Posdi. Untuk selanjutnya calon urut nomor 3. Terima kasih Bapak Kusno. Untuk selanjutnya calon urut nomor 5 Bapak Muhammad Salihuddin, dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Saleh. Selanjutnya penandatanganan disaksikan oleh Forpimka Kecamatan Kota. Yang pertama Bapak Camat Kota Sumeneb, Bapak Heru Santoso SSTPMH, dipersilakan. Terima kasih. Untuk penandatanganan yang kedua adalah Kapolsek Kota Sumeneb atau yang mewakili, dipersilahkan. Penandatanganan yang ketiga adalah Dan Ramil Kota Sumeneb atau yang mewakili, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya calon dan para undangan dipersilakan untuk ke tempat masing-masing. Hadirin para undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai oleh
seluruh calon kepala desa disaksikan dengan pejabat Forpipka Kecamatan Kota. Mudah-mudahan dengan deklarasi damai yang sudah dilaksanakan tadi, Pilkades yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi. Demi kelancaran acara penyampaian visi misi calon kepala desa Parsanga, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ustadz Jumai. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum membacakan doa, mudah-mudahan apa yang seluruh masyarakat Parsanga harapkan mudah-mudahan akan terwujud. Artinya mudah-mudahan akan tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelaksanaan Pilkades ini mudah-mudahan akan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul hakim al-hakim al-hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. وافقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبة الندامة إنك على كل شيء قدير. اللهم دفع عنا مصيبة. اللهم دفع عنا مصيبة. اللهم دفع عنا مصيبة وفتنة واسقاما وامراضا واشفنا يا ربنا وزدنا رزقا كريما ولا تنظر علينا بغضبك وعذابك. فرجنا همنا وغمنا فرجنا جنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر المصائب الدون والدين. وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنا على دين الإسلام ودين العزة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya tiba untuk kita semua menyaksikan penyampaian visi misi calon kepala desa Parsanga yang dalam hal ini akan dipimpin oleh moderator
Adapun moderator pada acara penyampaian visi misi hari ini adalah seorang akademisi muda yang mempunyai kurikulum vitae. Saya bacakan terlebih dahulu. Nama Dr. Ahmad Siddiq MPDI, lahir di Sumeneb 11 Juni 1986. Riwayat pendidikan S1 dan S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S3 Universitas Negeri Malang. Pengalaman organisasi yang diikuti diantaranya adalah Koordinator Divisi Public Relation Pondok Budaya Icon Surabaya, Direktur Penerbit Pena Pesantren Surabaya, Delegasi IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam pertemuan mahasiswa se-Jawa yang bertempat di Cirebon. Selanjutnya, delegasi HMJKI dalam workshop nasional bersama JIL di Jakarta. Selanjutnya, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi LPTNU Kabupaten Sumeneb. Pengalaman kerja. Moderator pada hari ini adalah dosen tetap STKIP PGRI Sumeneb. Yang kedua, dosen tidak tetap STIA Al-Karimiyah, juga sebagai peneliti CRS UIN Ciputat, koordinator lapangan survei dan Quickcon Pilgub Jatim Metro TV, surveyor Laksnu Jakarta, surveyor Pertamina Jakarta, surveyor PKKPN Jakarta. Karya tulis yang sudah dimuat sebagai editor buku pendidikan karakter berbasis spiritual karya Profesor Dr. Haji Haris MAG. Karya tulisnya dimuat di berbagai media nasional dan lokal, Duta Masyarakat NU Online, Aula NU Jatim, LPM Ar-Risalah. Itulah kurikulum vitae moderator yang akan memimpin jalannya penyampaian visi misi calon kepala desa. Marilah kita sambut dan beri aplaus yang meriah untuk moderator kita pada hari ini. Kami persilakan Saudara Dr. Ahmad Siddiq MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kota, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Kota, yang terhormat Bapak dan Ramel Kecamatan Kota, yang terhormat Bapak PJ Kades Parsana, yang terhormat panitia, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini merupakan momen yang sangat berbahagia untuk keluarga besar Desa Parsana, karena hari ini adalah momen yang spesial bagi kita untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi oleh calon kepala desa Parsana. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang tepat sehingga tidak salah sasaran ketika dalam menentukan pilihan, karena satu suara menentukan masa depan untuk kita semua. Jenengan semua akan mendengarkan visi misi calon kepala desa Parsana dengan alokasi yang sudah ditentukan. Untuk itu, pada saat ini saya Ahmad Siddiq sebagai pemandu jalannya acara akan membacakan tata tertib
tata tertib penyampaian visi misi calon kepala desa Parsana. Pertama yang perlu kita ingat, kepada seluruh undangan dari masing-masing RT RW bersikap tertib, tenang, sopan, dan tidak membuat kegaduhan. Yang kedua, undangan dan lainnya dilarang membuat gaduh, bersorak, dan membuat situasi tidak kondusif saat penyampaian visi misi berlangsung. Kedua, saling menghina sesama undangan dan lainnya itu sangat dilarang. Yang ketiga, para calon kepala desa dilarang menyampaikan sesuatu yang bersifat menyerang terhadap personal calon lainnya agar tercipta situasi kondusif. Agar Bapak Ibu semuanya fokus pada visi misi saja, tidak usah menyerang personalnya. Keempat, para calon kepala desa beserta undangan lainnya mentaati tata tertib yang telah ditetapkan panitia. Untuk itu, pada kesempatan ini ada terdiri 4 babak. Pertama, babak penyampaian visi misi oleh para calon kepala desa. Yang kedua adalah pendalaman melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing calon yang nanti akan disiapkan oleh panitia di sini. Yang ketiga adalah pendalaman oleh panelis. Dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Kota. Yang terakhir adalah closing statement dari masing-masing calon. Untuk itu saya ingin memperkenalkan calon kepala desa Parsana 2021. Nomor urut 1 yaitu Bapak Eka Kurniawan, dipersilahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Nomor urut 2 Bapak Husni,